Kalian pernah nggak lagi asik makan soto, terus tiba-tiba nemu karet gelang merah yang udah lembek di dalam kuahnya? Hati-hati, itu bukan kecerobohan tukang masaknya, tapi itu adalah jangkar buat nyeret nyawa kalian ke dalam panci mereka. Halo Sobat Nura, balik lagi di sini. Gue mau cerita soal rahasia kotor di warung Sari Nikmat. Warung yang ramenya nggak masuk akal di jalur lintas provinsi. Kalian yang sering jalan malam, pasti tahu tempat ini. Sore itu, Mpok Lastri lagi mampir di sana. Bau rempahnya emang nagih banget. Tapi ada satu yang aneh. Pemiliknya, seorang nenek tua, selalu megang bungkusan kain kuning kecil yang diikat karet gelang merah di tangan kirinya. Tiap kali dia mau nyendok kuah, tangan itu dicelupin bentar ke dalam panci mendidih. Anehnya, tangan si nenek gak melepuh sama sekali. Mpok Lastri yang lihat itu langsung ngerasa perutnya mual. Padahal, sotonya belum sempat dia makan. Menurut kalian, itu tangan nenek emang sakti atau ada sesuatu yang ngelindungin dia? Nenek itu masuk ke dapur buat ambil garam. Dan di momen itulah, Mpok Lastri nekat ngintip lewat celah pintu yang kayunya udah lapuk. Bau rempah yang tadi wangi, mendadak berubah jadi bau amis darah yang busuk banget. Kayak daging bangkai yang direbus lama. Di pojokan dapur, Mpok Lastri lihat ada ember hitam yang dikerubutin lalar ijo. Pas dia makin condongin badan, jantungnya serasa mau lepas. Di dalam ember itu, ada potongan kain kafan yang masih penuh tanah kuburan. Direndam bareng sisa air cucian mayat yang warnanya kuning keruh. Mpok Lastri nahan mual sambil ngebatin ketakutan. Ya Allah, itu kan kain kafan orang mati. Jadi selama ini, kuah yang diminum orang-orang itu air rendaman mayat? Tiba-tiba, duk, duk, duk. Lantai papan di bawah kaki Mpok Lastri bergetar. Ada suara tangisan bayi yang lirih banget dari bawah sana. Pas dia ngintip ke celah lantai, sepasang mata hitam legam lagi ngeliatin dia balik. Mpok Lastri mau teriak, tapi suaranya ketahan di tenggorokan yang mendadak kering. Malam itu, Mpok Lastri yang benar-benar ketakutan gak berani lanjutin perjalanan. Dia milih turun dari bus di pemberhentian selanjutnya. Dan di sana, dia nggak sengaja ketemu sama Ustadz Syarif. Seorang kenalan lama Jaka yang emang lagi dalam perjalanan dakwah lintas kota. Melihat muka Mpok Lastri yang pucat pasi, Ustadz Syarif ngerasa ada yang nggak beres. Dan pas dia dengar soal panci kuning itu, mereka berdua mutusin buat balik lagi ke sana. Pas mereka sampai, asap dapur warung itu malah makin tebal. Warnanya merah pekat kayak darah. Dari dalam, suaranya kacau banget. Suara piring beradu, kayak ada ribuan tangan hantu yang lagi rebutan sisa makanan. Di tengah dapur, si nenek berdiri tanpa busana. Perutnya buncit luar biasa. Dia lagi nyuapin kuah panas pakai centong kayu yang motifnya sama persis kayak centong yang pernah ditemuin Jaka di kasus gudang tua bulan lalu. Pas Ustadz Syarif dobrak pintu sambil takbir, lampu minyak di sana meledak. Suasana jadi gelap gulita. Nenek itu nengok. Lehernya bunyi, krek, krek. Muter 180 derajat. Mpok Lastri langsung ngeringkuk ketakutan. Tolong, jangan biarin mereka bawa gue juga. Gue masih pengen pulang. Bayangan hitam besar mulai keluar dari dalam panci. Tangannya yang panjang mulai nyakar tembok kayu sampai hancur. Kalian kalau di posisi Mpok Lastri, mending lari keluar sendirian atau diem bareng Ustadz Syarif. Gue nggak tahu gimana pastinya Ustadz Syarif bawa Mpok Lastri keluar hidup-hidup malam itu.
Yang gue tahu, warga nemuin mereka pingsan di pinggir jalan pas subuh dengan badan penuh luka cakar. Besok paginya, warung itu mendadak hilang, rata sama tanah. Seolah nggak pernah ada bangunan di sana selama puluhan tahun. Pas warga bongkar tanah bekas tungkunya, mereka nemuin tumpukan kerangka bayi yang disusun rapi, dibungkus kain kuning dan diikat karet gelang merah. Ternyata, rasa enak itu bukan dari bumbu, tapi dari penderitaan nyawa yang dikorbanin tiap 1000 piring terjual. Nenek itu, dia udah mati 10 tahun lalu. Dan selama ini yang ngelayanin orang-orang adalah sosok penjaga yang haus tumbal. Menurut kalian, lebih ngeri mana? Makan makanan penglaris? Atau sadar kalau jiwa kalian udah kotor karena makan penderitaan orang lain? Coba tag teman kalian yang hobinya jajan sembarangan di pinggir jalan. Suruh dia dengerin ini, biar nggak jadi tumbal selanjutnya. Hati-hati milih tempat istirahat, karena nggak semua yang ngenyangin perut itu baik buat keselamatan nyawa. Sampai jumpa di video selanjutnya.